Salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, morning call pagi ini bersama saya Pendeta RT Patikawa. Saya pendeta jemaat di GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi, khususnya di wilayah Bajem Anugerah Serengkah, Pos Pelkes Eklesia Sukadamai, Pos Pelkes Efrata Kaliampu, Pos Pelkes Talitakum Beringin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tenangkanlah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya hanya suara Tuhan sajalah yang kami dengarkan. Dan ketika kami mendengar, kiranya Tuhan memampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu juga untuk merenungkannya dan memberlakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa sembahyang kami ya Tuhan, yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kitab Imamat pasal 3 ayat 1-9. Kitab Imamat pasal 3 ayat 1-9 yang berbunyi demikian. Korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangan di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah selayaknya bagi sebuah bangsa untuk mempunyai ketetapan dan peraturan sebagai dasar bertindak dalam kehidupan berbangsa. Hal itu juga yang kemudian kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Ada ketetapan dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah bukan hanya untuk menjadi pembimbing bangsa Israel dalam kehidupan sosial mereka, namun juga untuk menjadi petunjuk dan pembimbing dalam hal ritual untuk menyembah Tuhan, Sang Penuntun bangsa Israel. Hal ini yang juga kita lihat dalam bacaan kita, khususnya tentang memberikan persembahan atau memberikan korban keselamatan bagi Tuhan. Ada dua hal menarik yang akan kita lihat bersama dalam bacaan kita, ketika bangsa Israel diberikan petunjuk dari Allah untuk menyampaikan atau mempersembahkan korban keselamatan. Dua hal itu, yang pertama adalah yang harus dipersembahkan, berkali-kali dikatakan haruslah yang tidak bercela
di hadapan Tuhan. Kata tidak bercela berarti dalam keadaan yang tidak cacat, tidak luka, ataupun tidak sakit, dalam keadaan bersih, sehat, sebagaimana hewan. Dan yang kemudian haruslah yang terbaik dari yang lainnya. Dan segalanya itu ketika dibakar sebagai korban bakaran, korban api-apian, baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi apa yang dipersembahkan haruslah sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik, sesuatu yang tidak bercacat, tidak bercela, dan kemudian hal itu akan menyenangkan bagi Tuhan. Terlebih yang dalam bacaan kita, lemak-lemak yang ada yang kemudian menjadi korban bakaran, korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagian yang pertama menyampaikan bahwa korban keselamatan yang harus diberikan kepada Tuhan, persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak bercela, yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang menjadi hal yang menarik dalam bacaan kita adalah prosesi yang berulang dalam memberikan korban. Maksudnya ketika di sini dikatakan baik itu memberikan korban keselamatan berupa lembu, kambing, atau kambing domba, haruslah meletakkan tangan di atas kepala persembahannya itu dan kemudian baru menyembelihnya. Prosesi ritual simbolis ini menunjukkan bahwa orang yang datang memberikan persembahan adalah orang yang berdosa. Dia datang membawa sesuatu yang tidak bercela dan kemudian dia meletakkan tangan di atas kepala persembahannya itu adalah suatu simbol untuk menunjukkan bahwa dosa-dosa dari pembawa korban dialihkan kepada hewan yang tidak bercela itu. Jadi dibersihkan dengan cara meletakkan tangan di atas kepala persembahan yang mereka sampaikan untuk Tuhan. Nah, dari hal-hal itu, dari kedua hal yang menarik itu kita belajar bahwa Allah yang kepadanya kita berikan persembahan, yang kepadanya kita datang menyembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus menghendaki kita juga untuk hidup kudus. Bukan hanya bicara soal membawa persembahan yang bersih, membawa persembahan yang betul-betul terbaik kepada Tuhan, tetapi juga Allah menghendaki supaya kita yang membawanya pun bersih. Maka dari itu ada simbol ritual untuk membersihkan yang membawa persembahan itu. Kemudian Allah yang kudus itu Allah yang menghendaki kita untuk hidup kudus. Itu bagian pertama dari pembelajaran kita. Bagian yang kedua, ketika kita yang telah dikuduskan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, bukan lagi dengan mempersembahkan korban keselamatan, tapi Allah sendiri yang turun sebagai manusia untuk menjadi korban bagi kita. Ketika kita setelah dikuduskan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sang anak domba yang kudus itu, kita sudah dibersihkan sesungguhnya dari dosa. Maka kita seharusnya menjadi manusia yang baru, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Berarti Allah yang kudus itu tadi menghendaki kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita hidup kudus juga. Dan kemudian yang kedua, apalagi ketika kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, dari Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang menebus dosa kita, maka kita juga harus sepatutnya untuk hidup menjadi manusia yang baru yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, khususnya di saat ini? Bagaimana caranya? Memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Khususnya bukan hanya soal tadi kita bicara soal persembahan berupa materi, tetapi juga diri kita menjadi persembahan yang sesungguhnya untuk menjalankan kehidupan Tuhan, kehidupan yang Tuhan kehendaki. Khususnya ketika kita bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini bukan berarti bagaimana caranya memberikan diri atau menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan di masa ini. Apakah kami harus jadi perawat? Kami harus jadi garda terdepan? Bukan berarti hal yang demikian. Memberikan diri bagi Tuhan saat ini adalah salah satunya dengan cara memberikan yang terbaik. Terbaik untuk semua orang,
baik untuk diri sendiri maupun baik untuk orang lain, dengan cara kalau bisa stay di rumah ya stay di rumah, kalau bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu, bekerja dari rumah, membantu orang lain dari rumah, membantu orang di sekitar, berbagi, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, dan seharusnya kita hidup sebagai orang yang betul-betul taat kepada Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, yang telah diselamatkan dan yang kemudian memberikan yang terbaik dalam diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan kembali menuntun kami melalui firman-Mu untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami menyadari kami yang berdosa ini telah ditebus oleh Tuhan sendiri dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kami, dan kiranya itu semua mengingatkan kami untuk mau mempersembahkan diri kami menjadi manusia yang hidupnya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, menghadapi masalah wabah penyakit yang boleh saat ini meraja di dalam seluruh kehidupan dunia, kami mau bersama-sama bersatu hati. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami semua, baik kami maupun yang sakit maupun kami yang sehat, bahkan kami semua ya Tuhan yang boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa menuntun kami. Kami yang tinggal di rumah, kiranya Tuhan juga senantiasa tuntun. Mereka yang membutuhkan bantuan, Tuhan juga salurkan berkat-berkat Tuhan, baik melalui kami maupun melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa bagi garda terdepan, para tim medis yang boleh merawat segenap orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan semangat sukacita, sehingga pelayanan yang mereka berikan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi pemerintah, kiranya apapun yang diusahakan oleh pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyatnya, kiranya Tuhan berkati itu semua, dan semuanya dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun dan sertai setiap langkah aktivitas kami hari ini. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang kami semua. Ini doa dan sembahyang kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat, tetap belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Tuhan memulihkan kita semua. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.